antara tahun kelima sampai ketujuh kenabian. Pengikut Nabi masih sedikit, dan mereka yang mengikuti Nabi Muhammad disiksa di padang pasir dengan siksaan yang keras. Salah satunya adalah keluarga Ammar bin Yasir. Istrinya adalah Sumayyah. Jangan menyerah, nak. Demikian pesan ayahnya kepada Ammar bin Yasir. Ibumu adalah orang yang pertama mati syahid dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran, apa kabar hari ini? Salam semangat setiap saat. Setelah kemarin kita melihat dalam episode sebelumnya bagaimana sebuah perubahan seorang penyihir bayaran menjadi orang yang sangat luar biasa, tiba-tiba berbalik arah 180 derajat menjadi orang yang mendukung kebenaran, menjauh daripada kepalsuan. Maka pada episode kali ini kita akan melihat bagaimana Fir'aun marah besar. Ada seseorang atau penyihir yang menjadi teladan bahwa dia menjadi seorang pahlawan. Apa itu pahlawan? Kata pahlawan itu dari bahasa Persia yahlawan atau pejuang, pahlawan. Wira atau wirawan, bahasa Inggrisnya hero, adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Dalam Islam sering dikenal sekali syuhada, dan Sumayyah seperti dalam cuplikan video di awal itu adalah orang yang pertama menjadi pahlawan dalam Islam, menjadi syuhada. Apa itu syuhada? Orang yang meninggal dunia dan menjadi saksi akan kebenaran Islam. Itulah syuhada. Dan seorang syuhada pahalanya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam episode kali ini kita akan lihat pertunjukan selanjutnya. Ternyata Fir'aun sangat marah. Dan apa yang terjadi dengan para penyihir itu? Kita lihat lagi ke arena pertandingan. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum inna hadha lamakrum makartumuhu fil madinati lituhriju minha ahlaha fasyawfa ta'lamun. Lau qati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma lausallibannakum azma'in. Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua." Karena kebingungannya atas apa yang terjadi, ia gagal paham, tapi ia tidak mau tampak kalah. Maka ia membuat tipu daya, mengalihkan isu, lalu ia menuduh Nabi Musa sebagai makar, pemberontak, mau mendirikan negara dan mengusir mereka. Fir'aun menuduh bahwa tukang sihir sudah dibayar sama Nabi Musa. Fir'aun menuduh bahwa antara Nabi Musa dengan tukang sihir ada kerjasama. Aneh memang, tapi itulah ketika orang panik. Kemudian Fir'aun mengeluarkan maklumat berupa ancaman kepada siapa saja yang mengikuti Musa, terutama tukang sihir ini. Lalu tukang sihir menjawab, "Qalu inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna illa an amana bi ayati rabbina lamma ja'atna." Mereka para penyihir menjawab, "Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami, dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin."
Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu." Kami telah yakin bahwa sesungguhnya kepadanya lah kami kembali. Azabnya lebih keras daripada siksaanmu, dan pembalasannya lebih hebat daripada apa yang engkau ancamkan kepada kami hari ini. Dan ilmu sihir yang engkau paksakan kami melakukannya lebih besar dosanya ketimbang pembalasanmu. Maka sungguh kami akan bersabar hari ini dalam menghadapi siksaanmu, agar kami terbebaskan dari azab Allah. Pagi menjadi penyihir bayaran, sore hari menjadi pahlawan, menjadi syuhada. Dan dalam pahlawan dalam Islam itu tidak harus seperti superhero ya, gambarannya kebal dibunuh dan sebagainya. Justru karena seorang mukmin itu yakin kepada akhirat, kematian itu justru adalah salah satu bentuk keberhasilan bagi seorang pahlawan. Sehingga dalam kisah Sumayyah, Abu Jahal merasa kalah dengan terbunuhnya Sumayyah, meskipun dia mati. Dan sampai di sini, ini sangat luar biasa. Allahu Akbar. Seorang penyihir yang pagi-pagi menjadi penyihir bayaran, sore hari menjadi pahlawan. Allahu Akbar. Sampai di sini Fir'aun masih tidak percaya apa yang terjadi. Tetapi dia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Dia ingin menunjukkan kekuasaannya di tengah-tengah rakyatnya, bahwa dia masih berkuasa. Kekalahan dalam pertandingan kemarin dan masuk Islamnya para tukang sihir Fir'aun cukup membekas dalam hati Fir'aun dan kroninya. Dendam itu sulit dihilangkan. Orang-orang dekat dan para tokoh Fir'aun mengingatkan Fir'aun. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna tadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadaraka wa alihatak. Dan para pemuka dari Fir'aun berkata, "Apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu?" Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Fir'aun menjawab, "Akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka, dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka." Terminologi yang sama, tetapi digunakan untuk tujuan berbeda. Para tokoh Fir'aun juga menuduh Nabi Musa dan pengikutnya sebagai perusak, pemberontak, karena mereka menyadari pengaruh Nabi Musa setelah peristiwa adu sihir itu terus menguat. Kuatnya pengaruh Nabi Musa yang menyebarkan tauhid bisa melumpuhkan kekuasaan mereka yang berlandaskan bukan tauhid. Tetapi Fir'aun mencoba memenangkan hati pendukungnya. Kita berkuasa atas mereka. I'm still in charge, katanya. Maka Fir'aun membuat undang-undang dan peraturan pemerintah untuk menghentikan pergerakan tauhid Nabi Musa dan pengikutnya. Diperbaharui lagi program sebelumnya, yaitu menuduh membunuh kader laki-laki dan membiarkan anak perempuan. Fir'aun tidak ingin ada Nabi Musa baru di masa yang akan datang. Para pengikut Nabi Musa cukup gentar mendengar sikap pemerintah Fir'aun yang semakin keras menindas Bani Israel. Tetapi seorang pemimpin memiliki pandangan sehingga ia bisa berpikir tidak seperti yang dipikirkan kebanyakan. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillah yurisuha man yasha'u min ibadih wal aqibatu lil muttaqin. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemenangan itu adalah milik orang-orang bertakwa." Musa menumbuhkan optimisme akan kemenangan di masa yang akan datang. Hanya tidak boleh tergesa-gesa, karena kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Jika kita merasa tidak berdaya, sesungguhnya Allah yang memiliki bumi ini. Fir'aun hanya numpang saja.
Allah akan mewariskan buminya ini kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Oleh karena itu, teruslah meminta pertolongan kepada Allah dan bersabar menunggu pertolongan itu datang. Kemenangan milik hamba Allah yang bertakwa. Tetapi kenyataan di lapangan yang dipahami Bani Israel berbeda. Pesimisme tetap saja ada. Qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma jitana. Mereka kaum Nabi Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang. Qala asa rabbukum ayuhlika aduwakum wa yastahlifakum fil ardh fayandura kaifa ta'malun. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhan membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Bani Israel berkata, kapan kemenangan itu akan datang? Keberadaan Nabi Musa tidak membawa perubahan apa-apa. Dulu sebelum Nabi Musa dan sekarang sama saja. Maka Nabi Musa tetap dalam pandangannya. Suatu hari kepemimpinan itu akan berada di tangan mereka setelah musuh Bani Israel dibinasakan. Kemudian Allah akan menguji dan melihat bagaimana keadaanmu setelah diuji dengan kemenangan. Apa itu optimisme? Menurut Schneider dan Lovage dalam Gupron dan Rishnawati tahun 2010, optimisme adalah suatu harapan yang ada pada individu bahwa segala sesuatu akan berjalan menuju ke arah kebaikan. Perasaan optimis membawa individu pada tujuan yang diinginkan, yakni percaya pada diri dan kemampuan yang dimiliki. Optimisme, seperti yang disampaikan oleh Nabi Musa, itulah yang diperlukan dalam kehidupan, bahwa masa depan itu belum ada yang tahu. Oleh karena itu, tidak perlu bersedih, tidak perlu stres dengan apa yang belum terjadi, karena semuanya mungkin. Dan perlu diingat bahwa alam semesta ini, termasuk diri kita ini, ada Allah yang punya. Bumi ini milik Allah. Itu kata Nabi Musa kepada Bani Israel, bahwa mereka hari pada waktu itu tertindas, kalah. Mereka disiksa, tetapi Nabi Musa ingin meyakinkan bahwa masa depan milik mereka. Allah bisa memenangkan mereka dengan pertolongannya. Itu adalah optimisme. Optimisme tentang masa depan, bahwa kemenangan itu akan diraih oleh kebenaran. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, meskipun orang menghalangi, menghadangnya, memagarinya, dan bagaimana mereka mencegahnya supaya kebenaran itu kalah. Pada waktunya, kebenaran itu akan dapat momentumnya. Oleh karena itu, optimislah melihat masa depan. Sampai di sini, mudah-mudahan menjadi banyak pelajaran yang bisa kita dapat, dan masih kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.